Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi di channel Sinta Diary. Cerita Ngalengkas ini bisa update paling tidak 2 minggu sekali dikarenakan kesibukan lainnya. Jadi Minka tidak bisa update lebih cepat. Minka tidak akan banyak bicara lagi. Langsung saja, mari kita sama-sama masuk ke dalam ceritanya Ngalengkas. Peringatan, konten ini mengandung suara yang keras, mungkin akan mengganggu pendengaran. Si Jegal, mantan jawara di desa Bangli, akhirnya turun tangan. Putu Gede adalah jawara sebelum Bade masuk jadi pemain di desa Bangli. Bade memang pernah berhadapan dengan Putu. Bade pernah terluka parah dan terkena racun piton ungu. Meskipun Bade juga tidak kalah, saat itu adalah terakhir kalinya Putu mengikuti ajang pertarungan leak dan memutuskan untuk pensiun. Hasilnya dari pertarungan Bade dan Putu akhirnya dinyatakan imbang. Putu berhenti meleak karena fokus dengan keluarganya dan memutuskan untuk mencari penghasilan lainnya. Sebenarnya hal itu juga dilakukan oleh Muding dan Wayan. Desa Bangli sendiri memang dikenal dengan desa petarung. Bade berasal dari desa Bangli sebelum akhirnya pindah di desa Panglipur. Meskipun desa Panglipur hanyalah desa miskin, tapi rata-rata jawara leak berasal dari desa tersebut. Mungkin masih ada tokoh lainnya selain Putu, Muding, dan Wayan. Dalam perjalanan, di mana Bos Oman dan lainnya berada. Lebih cepat lagi, kita harus segera kembali ke klub. Baik Bos Oman. Bos Oman, bagaimana nanti menghadapi penanggung jawab di kota Tabah? Tanya Amon. Kenapa kau memikirkan itu, Amon? Aku bisa mengurusnya nanti. Baik bos, apa yang akan terjadi? Aku akan tetap mendukung Anda, bos. Begitu juga denganku. Awalnya aku mengira Bos Oman adalah sosok yang kejam, tapi kini aku tahu alasannya. Aku Bade juga akan terus mendukung Anda, bos. Jangan memandangku dengan tatapan menyedihkan kalian itu. Aku baik-baik saja. Aku Oman, tidak akan pernah lemah hanya karena kehilangan anakku. Aku tahu, sebagai seorang lelaki dan juga seorang pemimpin sepertinya, dia tidak akan menunjukkan sisi lemahnya terhadap bawahannya. Kau sungguh luar biasa, Bos Oman. Seandainya apa yang terjadi dengannya menimpa diriku, aku pasti sudah tidak karuan. Kau adalah sosok yang tangguh, Bos Oman. Batin Bade. Itu sudah pasti. Apa yang dipikirkan Bade adalah benar. Dari raut muka Bos Oman yang biasa saja itu, dia menyembunyikan kesedihan yang mendalam. Seorang laki-laki tidak akan menangis. Sesakit apapun dirinya, dia akan tetap terlihat tegar dan kuat. Hal ini biasanya hanya ditunjukkan kepada mereka yang dianggap lebih dekat dengannya. Oman, selain sebagai bos mereka, Oman juga menganggap semua bawahannya seperti anaknya. Tentunya sebagai seorang ayah, dia tidak akan menunjukkan sisi lemahnya. Sekalipun Oman tetaplah menganggap semuanya hanyalah bawahannya, dia juga harus terlihat kuat apapun situasinya. Oman tidak ingin dihormati karena uangnya, tapi dia ingin dihormati karena dia memang kuat dan sosok pemimpin yang patut untuk dihormati. Bos, apakah kita juga akan bertarung dengan Sanggar Siwa? Aku rasa dengan kekuatan yang kita miliki, kita hanya akan dibantai, bos.
Aku tidak akan terima begitu saja. Sanggar Siwa tetaplah terlibat atas kematian anakku. Mungkin untuk saat ini aku tidak akan melakukan tindakan, tapi aku pastikan Bidu akan menerima amarahku. Aku siap menemani Anda, bos, kata Amon. Sertakan aku juga, bos, balas Badi. Bagus, kalian berdua sangat bisa diandalkan. Dokar melaju dengan cepat. Kuda meringih di setiap pecutan pengendali kuda. Malam itu begitu sunyi dan sepi, membuat perjalanan mereka semakin lancar. Mungkin mereka akan tiba di kota Kobu lebih cepat. Lalu sementara itu di klub Oman, Bidu tidak bisa menutupi keterkejutannya saat Putu melakukan perubahan. Wira, Nanja, dan Bala juga menjadi ragu-ragu untuk bertindak. Bidu, kau tidak pernah mengatakan bahwa Oman masih memiliki pemain jawara lain. Jika hanya satu, mungkin aku tidak begitu keberatan. Tapi kali ini kasusnya sudah berbeda. Aku mundur. Sekalipun kami bertiga mungkin bisa mengalahkan mereka berdua, sepertinya aku membutuhkan waktu. Lalu, jika Oman tiba-tiba kembali, situasinya akan sangat merepotkan, ucap Nanja. Aku setuju apa yang dikatakan Nanja. Bagaimana jika kita mundur? Setidaknya mereka juga tidak akan mencegah kita, balas Bala. Meskipun aku ragu-ragu, tapi aku tidak takut akan kematian. Setidaknya bayaran kita harus lebih lagi. Bidu, aku minta tambahan 1000 sen. Maka aku akan habis-habisan untuk melawannya. Jika tidak, maka aku akan mundur, ucap Wira. Tunggu, bukankah itu terlalu murah, Wira? Aku minta 10.000 sen. Sepertinya itu kesepakatan yang tidak buruk, balas Bala. Tidak, 20.000 sen, sahut Nanja. Kau pikir Bidu akan memberikan sebanyak itu? Ucap Wira. 100.000. Hah? Apa yang kau katakan, Bidu? Tanya Nanja. 100.000 untuk kalian dan bunuh mereka, balas Bidu. Jangan bercanda kau, Bidu, ucap Wira. Kalian semuanya tahu harus mencariku kemana. Sekalipun kalian semua pergi saat ini, apakah kalian bisa lepas dari Oman? Bunuh mereka semuanya. 100.000 akan menjadi milik kalian. Dengan uang itu, kalian bisa pergi dari pulau ini. Aku juga akan meninggalkan pulau ini bersama kalian. Wira, Nanju, dan Bala saling pandang. Apa yang dikatakan Bidu memang benar. Sekalipun kita pergi dari sini, cepat atau lambat Oman pasti akan menemukan kita, ucap Nanja. Jika begitu, ayo kita habisi mereka. Kita bekerja sama. Aku yakin kita bisa membereskan mereka, balas Bala. Baiklah, jika begitu, setelah ini aku tidak perlu pergi keluar pulau. Aku tinggal bergabung di Sanggar Siwa atau Sanggar Durga. Mereka pasti akan mendukung kita, sahut Wira. Tunggu apa lagi? Cepat bunuh mereka, perintah Bidu. Mereka bertiga langsung melakukan serangan kombinasi terkuat mereka. Kerahkan seluruh kemampuan kalian. Lumpuhkan si gendut itu lebih dulu. Tapi hati-hati dengan satunya. Aku akan melakukan serangan terkuatku. Kalian lindungi aku jika satunya ikut campur, pinta Wira. Lakukanlah, Wira, balas Nanju. Aku akan memancing yang satunya agar menjauh dari si gendut itu, sahut Bala. Racun api pelebur sukma. Segera menjauh dari mereka, ucap Kawai. Api menyambar hingga membakar Upin dan membuat jalur api. Muding pastinya bisa menghindar, tapi dengan begitu Putu menjadi terpisah dari Muding. Sekarang Wira, teriak Nanja. Senjata Wira bersinar sangat tajam. Kemudian Wira melompat dan mengayunkan senjatanya.
Iya! Putu tidak bergerak dari tempatnya. Malas baginya untuk berpindah tempat. Serangan Wira bukan main-main. Para pemain Oman begitu takut serangan itu akan mengakhiri Putu. Dan berikutnya adalah mereka. Hembusan energi serangan itu sampai merobohkan arena di sekitarnya, meruntuhkan beberapa bangku penonton di atas, dan juga membuat beberapa pemain Oman dan juga pemain sekutunya mengalami luka dari gelombang tersebut. Putu hanya duduk membelakangi. Senjata Wira telak mengenai punggung Putu. Serangan itu hingga menimbulkan asap, namun Putu baik-baik saja. Hei, apa kau sedang menggelitiku? Ucap Putu, punggungnya berasap. Wira langsung mundur, tangannya sampai gemetaran. Wira langsung muntah darah. Wira, apa kau baik-baik saja? Apa yang terjadi? Kau yang menyerang, kenapa kau yang terluka? Ucap Nanja. Sial, selain pertahanannya kuat, seranganku berbalik. Tapi aku baik-baik saja. Nanja, selama Bala membuat sibuk badak itu urus ekornya, aku akan melakukan serangan pamungkasku. Setelah aku menyerang, potong ekornya. Aku rasa itu bisa melemahkannya. Baiklah, aku mengerti Wira. Sekali lagi, Wira kembali melakukan serangan bersama Nanja yang juga bersiap untuk mengambil kesempatan. Kedua tanduk melengkung yang panjang muncul di kepala Wira. Gendut, kali ini terimalah seranganku. Pertahananmu mungkin kuat, tapi tidak ada yang bisa ditembus oleh tandukku. Iya! Wira berlari dengan cepat. Kedua tanduknya berwarna merah. Mungkin baja yang sangat tebal sekalipun bisa berlubang terkena tanduk tersebut. Oh, apakah kali ini kau ingin memijitku? Ucap Putu. Wira langsung menjerit saat kedua tanduknya remuk. Wira tepat menyerang perut Putu, tapi sekalipun Putu tidak terluka, tidak sekalipun ada yang pernah bisa menembus pertahanan Putu. Sini, biarkan aku berikan contoh seperti apa itu serangan. Wira langsung terpental saat menerima pukulan dari Putu. Seluruh muka Wira berlumuran darah, matanya melotot dan tubuhnya terbenam di tembok. Dan Wira langsung tewas dengan mata melotot. Meskipun terlihat tidak begitu parah, kepalanya masih utuh, tapi otak di dalamnya telah hancur. Nanja yang ingin memotong ekor Putu dihantam oleh ekornya dan terpental mendekat di mana Bala berada. Nanju! Aku baik-baik saja, Bala. Badak itu terjebak racun apiku. Dia tidak akan bisa bergerak untuk saat ini. Sekarang, ayo kita serang si gendut itu bersama-sama, ucap Bala. Buatlah dia terkurung dengan racunmu, Bala. Seranganku sepertinya tidak begitu berguna. Wira sendiri tidak berkutik. Mungkin racun apimu bisa membakarnya. Baiklah, aku akan mencobanya. Racun api pelebur sukma. Semburan api beracun memanggang Putu yang tidak bisa dengan cepat menghindar. Bagus, kau berhasil memanggangnya, Bala. Sekarang giliranku untuk... Jangkauan tombak muding menebas kepala Nanja hingga terlepas dari tubuhnya. Kepalanya menggelinding, sedangkan tubuhnya masih berdiri beberapa saat, yang kemudian ambruk. Nanja! Sial! Ujung ekor Putu menggigit leher Bala. Bala langsung menghindar.
Bagaimana kau bisa baik-baik saja setelah terkena racun apiku secara langsung? Ucap Bala. Hah? Apakah ini yang kau sebut racun? Hangat seperti ini kau sebut api? Bahkan mungkin tidak akan cukup untuk mendidihkan air, balas Putu. Kemenangan sudah ada di depan mata. Kucing dan Kawai bersama rombongan lainnya langsung memblokir jalan. Sisanya mulai membantai rombongan Bidu. Kalian benar-benar berani membuat masalah di sini. Muding muncul setelah menebas Nanja. Sial, hal ini sama sekali tidak pernah aku bayangkan. Bidu sialan. Bodohnya dia tidak mengorek informasi dengan benar. Wira dan Nanju telah tewas. Aku sudah tidak memiliki kesempatan lagi untuk menang. Batin Bala. Baiklah, aku menyerah. Aku hanya dibayar untuk melakukan ini. Aku harap kalian berdua tidak menyulitkan aku. Ucap Bala. Seharusnya kau lakukan itu dari awal. Sudah terlambat jika menyerah sekarang. Benar kan Muding? Balas Putu. Baiklah, jika kalian memaksa, maka aku akan benar-benar... apa ini? Sial, sakit sekali. Tubuh Bala tiba-tiba melepuh satu persatu, kemudian membesar dan akhirnya meledak. Racun piton ungu telah masuk ke dalam tubuhnya. Apalagi Bala telah tergigit di bagian lehernya. Tidak bisa lagi baginya untuk diselamatkan. Bala akhirnya meledak. Potongan tubuhnya berceceran di mana-mana. Sebuah pertunjukan ledakan yang sangat mengerikan. Bala meledak tiba-tiba dan membuat semua yang melihatnya begitu ngeri saat prosesnya. Beberapa orang muntah dan mual, dan sementara itu kelompok Ingkat Kepala Kuning berhasil diredakan. Sebagian terbunuh dan sebagian lainnya menyerah. Untuk Bidu sendiri, dia hanyalah orang biasa yang memiliki uang. Tidak seperti Bos Oman, Bidu diamankan oleh Kawai dan Gujeng untuk menghindari amukan pemain Oman. Muding Balasoka, Rinos, dan Putu Gede Jegal menjadi inti penting kemenangan ini. Seluruh pemain dan juga penonton yang masih ada di sana menyorakkan nama mereka. Rinos, 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 Jegal, Jegal, Jegal. Tak henti-hentinya nama mereka disebut. Tepuk tangan yang sangat meriah menggema di gedung Oman. Seolah mereka melupakan kejadian mengerikan yang baru saja mereka lihat. Seseorang kemudian naik di atas arena, tempat biasanya para wasit berada. Dengarkan semuanya, aku Gujeng. Kita telah melewati musibah yang besar. Untuk para penonton sekalian, untuk saat ini, aku mohon kalian jangan keluar dulu dari klub Oman. Ini untuk keselamatan kalian juga. Kita tidak tahu apakah masih ada komplotan Bidu lainnya yang menunggu di sana. Jadi aku harap semuanya tetaplah di sini hingga Bos Oman tiba. Keselamatan kalian adalah tanggung jawab kami. Ucapnya dengan lantang. Aku tidak keberatan. Ya, aku juga. Eksekusi mereka. Ya, itu benar, itu benar. Tenanglah semuanya. Kami tidak akan melakukan apa-apa kepada mereka yang menyerah. Dan untuk Bidu, sudah pasti akan mendapatkan hukuman yang paling berat. Tapi, keputusannya menunggu Bos Oman kembali. Aku secara pribadi sangat berterima kasih kepada Muding dan Putu. Merekalah jawara kita yang sebenarnya. Teriakan pecah kembali. Sekali lagi nama mereka disebut-sebut. Kau hebat Muding, Putu. Kalian idolaku setelah Bade. Ya, tidak. Aku lebih suka Putu dan Muding. Aku Rinos. Aku Jegal. Putu dan Muding bingung sendiri. Mereka tidak mau dikenal, tapi tindakan mereka sudah pasti akan membuat mereka terkenal. Mereka berdua mendongak ke atas tempat wasit.
Gujeng dan Kawai tersenyum dan menundukkan kepalanya, menunjukkan rasa terima kasih mereka. Sambil menunggu bos Oman tiba, sebagian pemain membantu membereskan kekacauan itu. Tidak sedikit juga pemain Oman yang tewas dan luka-luka. Pemilik warung makan pun juga terluka. Beruntung, koki tua masih bisa selamat karena bersembunyi di kolong tempat tidur. Tapi, kedua pengawalnya harus tewas. Pak tua koki mulai mengumpulkan para pemain yang mati. Sudah pasti apa yang akan dilakukan dengan mayat-mayat itu. Tidak ada yang protes karena hal itu sudah biasa. Lagi pula, para pemain yang biasa-biasa saja juga makan masih tempat di orang tua tersebut. Setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya bos Oman telah tiba. "Bade, Amon, ayo segera pergi." "Siap, bos Oman." Mereka berdua langsung lari menuju klub. Ketuh menyaksikan itu dan dia mulai was-was karena Bidu tidak kunjung muncul. "Itu Oman dan rombongannya sudah tiba. Apa yang dilakukan Bidu dan lainnya? Wah, ini pasti akan jadi pertarungan yang gila. Untuk jaga-jaga, aku akan pergi dulu sementara waktu. Aku harus bersiap-siap." Batin Ketuh langsung buru-buru membereskan semuanya. "Bos, sepertinya kita memang diserang. Ini terlalu hening," ucap Amon. "Sial, jika sampai klubku benar-benar hancur, maka..." Oman berhenti bicara setelah melihat di pusat ruangan klub. "Bos! Bos Oman!" teriak Gujeng dan Kawai. Oman melihat Bidu digantung di atas arena bersama kedua pemain sewaannya, Wira dan Nanja. Karena bala telah hancur lebur, jadi tidak bisa ikut dipampang di atas arena. Ini apa yang sebenarnya terjadi? Kawai, Gujeng!" Mereka berdua tersenyum, kemudian menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Senyuman langsung mengambang di bibir Oman. Dia langsung berlari mendekati Muding dan Putu. "Aku berutang budi dengan kalian berdua. Bagus, kalian sangat bisa diandalkan." ucap Oman sambil memeluk mereka berdua. "Ini sudah menjadi tugas kami, bos. Kami hanya bertahan saja," balas Muding. Ya itu benar, bos," sahut Putu. "Kalian sungguh luar biasa." Oman tertawa lepas, menutupi fakta bahwa dia sebenarnya sangat sedih. Semakin Oman tertawa dengan keras, semakin dia menyimpan begitu kesedihan. Begitulah seorang lelaki. Semakin dia tertawa paling keras, dialah yang paling berat ujiannya. Gujeng kemudian membisikkan sesuatu kepada Oman, yang sebelumnya Gujeng sudah interogasi Bidu terkait siapa yang terlibat. Tatapan Oman langsung serius. Tanpa ada istirahat, dia langsung membuat pengumuman. "Semuanya, dengarkan aku. Atas kejadian ini, kalian semuanya akan mendapatkan hadiah dariku. Mereka yang telah tewas, keluarganya akan mendapatkannya juga. Tapi untuk sekarang, aku akan membuat perhitungan dengan Ketuh. Bade, Amon, ikut aku. Muding dan Putu tetaplah di sini, dan sebagian orang ikut aku, dan sebagian lainnya tetaplah di sini. Dan untuk para penonton sekalian, kalian boleh bubar. Aku jamin di luar sudah aman." "Terima kasih, Bos Oman." "Terima kasih, Bos Oman. Kami pasti akan datang lagi." "Yo, itu benar." "Baiklah, ayo berangkat. Kita buat perhitungan dengan klub Ketuh." Sekitar 50-an orang menyertai Oman menggeruduk klub Ketuh. Nampak sepi di pintu masuk klub. 10 orang berjaga di luar bersama Bade. Yang lainnya masuk bersama Oman, termasuk Amon, Gujeng, dan Kawai. Tidak perlu waktu lama untuk menghancurkan klub Ketuh yang rata-rata hanya memiliki pemain biasa-biasa saja. Mereka yang melawan dibantai. Sebagian menyerah dan bersedia bergabung dengan klub Oman. Setidaknya lebih dari 5 orang menyerah. Mereka memiliki kemampuan yang lumayan, yang mana mampu menggunakan aura, seperti halnya Gujeng dan Kawai. Sedangkan Ketuh sendiri tidak diketahui keberadaannya.
dia sudah kabur entah kemana. Tapi dengan begitu, klub Ketuh sudah tidak ada lagi. Hal sama juga terjadi dengan klub Bidu. Semuanya dihancurkan dan tidak seorang pun dibiarkan hidup. Semuanya dibantai dan klub Bidu hancur sama seperti yang terjadi dengan klub Onim. Namun sayangnya, Oman sama sekali tidak menemukan keberadaan Onim. Besar kemungkinan Onim telah mati. Oman telah mendapatkan sebagian besar harta Ketuh dan Bidu. Kemudian rombongan Oman kembali dan saatnya untuk memberikan hukuman kepada Bidu dan juga memberikan hadiah kepada seluruh anggotanya. Bidu, aku tidak tahu kau begitu dendamnya denganku. Aku kira kau adalah kawan yang baik. Karena ulahmu anakku tewas dan juga menantu serta cucuku. Hal yang sama telah kau dapatkan Bidu. Kini kau akan tetap hidup di ruang bawah tanah bersama sisa rombonganmu. Kematian adalah hal yang baik. Aku pastikan kau akan menderita lebih lama. Oman, jangan lakukan ini padaku. Aku hanyalah dipaksa oleh Sanggar Siwa. Aku tidak memiliki niat untuk itu. Aku hanya... Tutup mulutmu, Bidu. Tidak perlu beralasan. Aku sudah tahu semuanya. Kau tidak pantas untuk memohon. Bawa mereka ke ruang bawah tanah. Oman, kau tidak bisa melakukan ini padaku, Oman. Oman. Kekacauan akhirnya berakhir. Meskipun masih ada satu lagi yang harus Oman bereskan terkait kematian anaknya. Untuk saat ini, Oman tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menyinggung Sanggar Siwa. Dia bereskan semua kekacauan di klubnya dan langsung mendeklarasikan klubnya menjadi Sanggar Yama. Setelah waktu terus berlalu, banyak hambatan yang dilalui Oman membentuk Sanggar Yama. Namun pada akhirnya Sanggar Yama diakui oleh Sanggar Siwa dan Durga. Dan kini Kota Kubu telah memiliki 3 sanggar seni penglihakan. 1 tahun telah berlalu. Semua anak buah Bidu telah tewas, yang kebanyakan tewas karena berada di panci masakan. Sedangkan Bidu sendiri, yang sebenarnya hanyalah orang biasa, Bidu telah tewas setelah 1 minggu dikurung. Bukan tewas karena dia lemah. Bidu orang pertama yang dijadikan masakan. Secara perlahan dia dikuliti dan dipotong dagingnya hidup-hidup, dikit demi sedikit. Lukanya kemudian disiram dengan air perasan jeruk dan garam agar tidak membusuk. Dan setelah proses pemotongan selama seminggu, Bidu akhirnya dinyatakan tewas. Sanggar Yama telah dikenal banyak orang. Ketenarannya tidak jauh beda dengan sanggar lainnya. Jawara utamanya tetaplah Bade, karena yang sering beraksi adalah Bade. Amon sendiri, meskipun sudah meningkat lebih jauh, dia menjadi pengawal khusus Oman. Sedangkan Putu, Muding dan Wayan menjadi pemain inti Sanggar Yama. Saat turnamen kelompok terjadi, Amon hadir untuk melengkapinya. Pada suatu pagi hari, di suatu kantor khusus di Sanggar Yama, terlihat semua pemain inti telah berkumpul sedang mendengarkan instruksi dari Oman. Kalian sudah jelas bukan? 1 bulan dari sekarang, kita akan ikut partisipasi dalam turnamen besar yang telah disetujui oleh ketiga sanggar. Kita akan tunjukkan kemampuan kita dan jangan pernah menahan diri saat melawan Sanggar Siwa. Masih membekas jelas kejadian tahun lalu. Jika kalian bertemu dengan pemain Sanggar Siwa, pastikan kalian membunuhnya, atau setidaknya buatlah mereka tidak bisa meleak. Kami mengerti, bos. Siapa? Masuklah. Selamat pagi, bos. Ini aku, ucap lelaki tua. Ada apa kau kemari, Ajo? Oh, maaf jika mengganggu, bos Oman. Aku ingin menanyakan hal penting. Bisakah kita berdua saja? Hal penting apa, Ajo? Katakan saja. Mereka berlima bukanlah orang asing. Itu benar, Pak Tua. Katakan saja, sahut Wayan. Oh, bos Oman. Akhir-akhir ini aku sudah kehabisan daging.
Karena semenjak klub Oman menjadi Sanggar Yama, tidak pernah lagi ada pertarungan sampai mati. Jadi aku sangat kesulitan untuk mendapatkan daging lagi. Jadi aku minta kepada bos Oman untuk Ajo, mulailah hentikan memasak masakan dari daging manusia. Aku akan menyediakan domba atau kerbau. Mulai sekarang tidak perlu ada masakan dari daging manusia. Rubahlah menumu itu, Ajo. Tapi bos Oman, banyak pelanggan saya yang lebih memilih menu itu. Jika tiba-tiba dihentikan, pastinya akan membuat pelanggan saya kecewa. Dengarkan aku, Ajo. Aku tidak bisa menyediakan lagi pemain untuk kau masak. Sekarang semua pemain di Sanggar Yama sangat berarti. Kau harus mengerti itu, Ajo. Jika kau mau dengan apa yang aku tawarkan, kau bisa cari sendiri di luar sanggar. Jangan sekali-sekali kau memasak para pemainku. Apa kau mengerti? Tegas Oman yang membuat Bade dan Amon tersenyum, namun tidak dengan Wayan. 1 tahun lalu sebelum kejadian penyerangan, Amon sudah pernah peringatkan Wayan untuk berhenti memakan daging manusia. Namun Wayan tidak bisa melakukan itu. Wayan memang berniat untuk berhenti. Dia memang sudah mulai menguranginya. Namun pada akhirnya Wayan tidak bisa lagi berhenti. Meskipun sifat Wayan tidak pernah berubah, tapi perubahan fisik Wayan menjadi lebih seram. Wayan yang awalnya pendek, dia bisa tumbuh lebih tinggi, bahkan lebih tinggi dari Bade dan lainnya. Gigi taring Wayan juga cukup panjang seperti Dracula. Tidak ada yang berani mencegah Wayan, bahkan Bade sekalipun. Beruntungnya, sikap Wayan masihlah sama. Sedangkan Ogi sendiri telah tewas karena sakit yang tidak diketahui. Sakitnya juga terbilang aneh. Wujudnya menjadi mengerikan. Banyak orang menduga kematian Ogi karena terlalu sering mengkonsumsi daging manusia. Di suatu tempat di rumah makan, pemiliknya adalah lelaki tua yang bernama Ajo bersama istrinya. Kini, tempat tersebut tidak lagi terlihat suram. Tidak ada lagi para pemain yang sedang istirahat karena terluka. Sanggar Yama milik Oman sudah mulai dikenal. Tidak ada lagi pertarungan berdarah karena Sanggar Yama sudah menjadi resmi seperti Sanggar Siwa dan Durga. Pak Tua, kenapa sekarang lauknya cuma sayur tempe? Tanya salah seorang pemain. Apa kau berharap dengan 5 sen mendapatkan daging? Berikan aku 10 sen dan akan aku berikan ayam, balas Ajo. Jangan begitulah Pak Tua. Aku sudah langganan lama. Kenapa tidak pakai daging yang sebelumnya saja? Ucap orang tersebut. Kau buta atau bagaimana? Sekarang sudah tidak ada lagi pemain yang mati. Bos Oman juga perintahkan untuk menggantikan kambing atau lembu. Tapi uang dari mana aku mendapatkannya? Ada daging ayam saja sudah lebih baik. Hei, makan saja makananmu itu. Tidak perlu banyak protes, sahut Wayan. Baik-baik, maafkan aku. Terima kasih telah membela aku, Wayan. Wayan kemudian berdiri dari duduknya dan masuk ke dapur rumah makan. Hei Pak Tua, seandainya aku carikan daging manusia untukmu, apakah kau masih mau mengolahnya? Tanya Wayan. Apa maksudmu, Wayan? Apakah kau ingin mencarikannya untukku? Jika ada, tentu saja aku dengan senang hati akan mengolahnya. Tapi kau akan mencarinya di mana? Bisik Ajo. Kau tidak perlu tahu aku akan mencarinya di mana, Pak Tua. Aku akan mencarinya di luar. Masih banyak klub ilegal di luaran sana. Dan juga ada beberapa misi. Mungkin aku bisa mendapatkan beberapa untukmu, jelas Wayan. Oh, itu berita bagus. Baiklah, aku setuju, Wayan, balas Ajo. Tapi kau harus diam. Jangan sampai orang lain tahu tentang hal ini, terutama rekan-rekanku, Bade dan lainnya. Kau harus janji. Aku mengerti. Aku jamin tidak akan ada yang tahu tentang ini. Percayalah padaku, Wayan. Baguslah. Aku akan kabari nanti, Pak Tua. Wayan kemudian meninggalkan tempat tersebut dan melewati arena sanggar. Yan, kau mau kemana? Kau dari mana? Baru makan. Yan,
Aku mau pulang hari ini. Kau mau ikut atau tidak? Putu, Muding dan Amon tidak pergi. Jadi kita bisa pulang bersama, Yan. Kau pulanglah sendiri, Bade. Ada yang ingin aku kerjakan. Wayan, setahun ini kau belum pulang. Apakah kau tidak rindu dengan anak istrimu? Nanti aku akan menyusulmu, Bade. Masih ada yang harus aku kerjakan. Baiklah jika begitu, Wayan. Lalu, kau mau kemana sekarang, Wayan? Aku mau keluar dulu, Bade. Sampaikan kepada istriku. Aku nanti pasti akan pulang. Wayan kemudian pergi bersama beberapa orang pemain lainnya. Semakin hari, Wayan semakin berubah. Tidak hanya semakin kuat, tapi dia juga mulai agak lain. Ucap Amon menghampiri. Aku senang. Kini dia bisa berikan kebutuhan yang lebih banyak untuk keluarganya. Tapi dia sudah jarang ada waktu untuk keluarganya. Aku juga pernah merasakan ada di posisinya Amon. Terlepas perubahan yang kau maksud tentang kondisi fisiknya itu, namun sikapnya masihlah tidak berubah. Semoga saja Wayan memiliki jiwa yang kuat, atau setidaknya tidak seperti Gusti. Kau yang paling dekat dengannya, Bade. Bujuklah dia untuk berhenti memakan daging manusia. Cepat atau lambat, hal buruk akan menimpa dirinya jika Wayan tidak berhenti. Sudah tidak kurang-kurang aku menasihatinya, Amon. Aku bukan kakaknya atau anggota keluarganya. Aku tidak bisa menekannya. Jika hal itu aku lakukan, takutnya Wayan malah berubah kepadaku. Kau memang ada benarnya, Bade. Terlihat beberapa pemain sedang melakukan latihan rutinnya. Moyan, Kawai, Gujeng begitu bersemangat. Mereka bertiga sudah cukup jauh berkembang dan memiliki harapan tinggi untuk menjadi jawara baru. Tiba-tiba di arena utama terjadi suatu keajaiban. Ling gas! Gujeng akhirnya menembus batasnya. Perubahan wujudnya adalah kelelawar iblis. Wah, hebat! Tidak heran jika itu Gujeng. Mantap, kita punya jawara baru lagi. Suara berisik pemain langsung terdengar. Dalam setahun ini, Sanggar Yama berdiri. Sudah cukup banyak pemain hebat bergabung. Rata-rata mereka telah mengaktifkan aura tubuh ataupun aura pedang. Dan baru kali ini, pemain Oman ada yang sampai berkembang menguasai penglihakan. Sudah pasti, perubahan Gujeng juga disadari oleh beberapa orang yang tengah berdiskusi di ruangan kantor Oman. Bagus, sanggarmu memiliki pemain yang berpotensi, Oman. Ucap Simon, pemilik Sanggar Durga. Perkembangan Sanggar Yama cukup besar. Aku secara pribadi memberikan selamat. Kata Gale, pemilik Sanggar Durga. Terima kasih. Gujeng adalah pemain lamaku. Dia awalnya adalah salah satu keamanan. Perkembangannya memang cukup bagus. Tapi perlu kau ingat, Oman, sebagai pemilik sanggar, kaya saja tidak cukup. Kau akan ditindas jika tidak memiliki kekuatan. Gale tiba-tiba mengeluarkan energi kemerahan. Energi tersebut kemudian membentuk samar sosok hewan spiritual di belakang punggungnya. Suasana menekan terasa di ruangan kantor Oman. Begitu mencekik dan berat. Simon tidak mau kalah. Dia juga mengeluarkan energi kuning dan membentuk sosok hewan spiritual yang samar dan sama-sama menekan. Kau tidak sopan, Gale. Jangan membuli Oman. Dia baru saja merintis sanggarnya, ucap Simon. Apa-apaan Simon ini? Apa dia juga berniat ingin merebut dukungan Oman dariku? Jangan harap, batin Gale. Siapa yang ingin membuli Simon? Kau pikir aku siapa? Gale kemudian berdiri.
energi Gale semakin kuat, aura merahnya semakin jelas terbentuk, dan ruangan sekitar semakin menekan. Kau memang suka pamer, Gale. Aku tahu maksudmu, jangan lakukan itu. Aku tidak akan tinggal diam. Simon juga berdiri dan membalasnya. Aura energi kuning semakin kuat. Oman yang duduk di tengah mulai tidak nyaman dengan kelakuan kedua pimpinan sanggar itu. Semuanya sudah cukup. Oman tidak tinggal diam. Energi kehitaman membentuk sosok hewan spiritual beruang besi di belakang punggungnya. Sontak membuat keduanya langsung terkejut. Oman, dia ternyata begitu. Pantas saja dia berani mendirikan sanggarnya sendiri. Sial, aku kira dia hanyalah orang kaya pada umumnya. Tekanannya bisa mengimbangi kami berdua. Dan dia masih dengan santainya duduk dengan tenang. Sepertinya sanggar Yama memang akan menjadi pesaing yang berat seperti sanggar Durga. Seperti apa yang dikatakan Kunta memang benar. Tapi aku rasa Oman mungkin tahu bahwa Kunta terlibat atas kematian anaknya. Untuk saat ini aku tidak akan bisa menekannya. Aku masih bisa beralasan jika Oman menyinggung soal itu. Batin Gale. Kunta adalah manajer di Sanggar Siwa dan juga sebagai wakil dan tangan kanan Gale. Dalang atas kehancuran klub Onim dan kematian anak Oman. Simon tersenyum puas melihatnya dan kembali duduk dengan tenang. Aku sudah menduga kau bukan orang biasa, Oman. Baiklah, ayo kita lanjutkan diskusinya mengenai turnamen yang sebentar lagi akan diadakan, ucap Simon. Jangan tersinggung, Oman. Kini kami bisa memastikan bahwa kita setara. Ucap Gale. Setara? Sombong sekali ucapanmu, Gale. Lihat saja nanti. Batin Oman. Baiklah, tahun kemarin kita telah mengadakan turnamen di Sanggar Siwa. Tahun ini giliran Sanggar Durga. Jadi kali ini akan ada pertarungan kelompok dan juga... Panjang lebar Simon mengatakan. Diskusi kemudian berlanjut. Bade, Amon, Putu dan Muding sempat menyadari gejolak energi di kantor Oman. Mereka sempat ingin bertindak, tapi mengetahui pancaran energi Oman yang bisa mengimbangi, mereka mengurungkan niatnya untuk bertindak. Sial, kucing lebih dulu terbangkitkan daripada kita, Moyan. Dia cukup kerja keras. Dia lebih sering latihan daripada kita, Kawai. Hei, kalian tidak perlu murung. Kalian sebentar lagi pasti juga akan terbangkitkan. Lebih keraslah kalian berlatih, ucap Muding. Berlatih lebih keras tidak menjamin itu, Ding. Memiliki penglihatan itu adalah takdir. Lihat Putu, aku rasa dia tidak pernah berlatih, balas Kawai. Ada 3 kemungkinan seseorang terbangkitkan mendapatkan ilmu leak. Pertama, faktor keturunan. Kedua, bakat. Dan ketiga, kerja keras. Putu memiliki kemampuan meleak karena faktor keturunan. Tapi bukan berarti dia malas-malasan dulunya. Dia menjadi seperti sekarang ini setelah dia memutuskan untuk pensiun. Dulu, Putu adalah sosok yang kekar dan kuat. Jika kalian memiliki bakat, semenjak kalian membangkitkan aura, kalian memiliki potensi besar bisa terbangkitkan. Aku rasa kucing adalah orang yang memiliki bakat. Ditambah dia sangat tekun berlatih. Jadi seandainya kalian berdua tidak berbakat dan bermalas-malasan untuk berlatih, jangan harap untuk bisa terbangkitkan, jelas Muding. Kawai dan Moyan saling pandang, kemudian kembali mengambil alatnya dan mulai berlatih. Muding tersenyum melihatnya. Kau memang cocok jadi pelatih, Ding, ucap Putu sambil makan kerang kesukaannya. Begini, aku juga instruktur dulunya, Putu, balas Muding. Kucing begitu senang, akhirnya kerja kerasnya membuahkan hasil. Bade, kemarilah, latih tanding denganku, teriak kucing. Serius? Kucing langsung menantang Bade? Entahlah, mungkin karena dia terbangkitkan langsung menjadi sombong. Ya,
Itu pasti karena kebanggaan dirinya, ucap beberapa pemain lainnya. Bagus, kau memang berbakat Gujeng. Tapi seharusnya kau stabilkan dulu kemampuan meleakmu, balas Bade mendekat. Itu benar, tapi memang lebih efektif jika langsung melakukan pertarungan, karena ini akan menjadi dorongan yang kuat untuk hewan iblisnya Bade, kata Muding. Jika begitu, aku percaya padamu, Ding. Baiklah Gujeng, lakukan perubahan sekali lagi dan kerahkan seluruh kemampuanmu, ucap Bade. Baiklah, jika begitu Bade, aku tidak akan menahan diri. Ngalengkas! Lihat, Gujeng dan Bade akan bertarung. Wah, ini pasti seru. Ayo lihat. Ayo. Para pemain langsung berkerumun mendekat. Sorakan menggema seperti biasanya. Aku sudah siap Bade. Jika begitu, majulah Gujeng. Bade, jangan main-main. Kau tidak ingin berubah. Kau mungkin hebat, tapi kau bisa terluka Bade. Jangan menahan diri Gujeng. Percayalah, kau tidak akan bisa mengikuti pergerakanku jika aku berubah. Baiklah, jangan menyesal Bade. Bersiaplah! Arena bergetar hebat. Untung saja arena sudah diperkuat sedemikian rupa sehingga serangan Gujeng tidak membuatnya hancur. Di saat yang bersamaan, Bade sudah berada di belakang Gujeng. Sikunya menempel di punggung Gujeng. Gujeng, kau sudah mati jika aku berubah. Kau masih harus banyak berlatih. Perkuat insting pengeliakanmu itu. Aku yakin kau pasti akan menjadi orang yang ahli, ucap Bade. Aku bahkan tidak melihat kau bergerak. Kau benar. Aku memang harus banyak berlatih lagi. Terima kasih Bade, balas Gujeng. Apa-apaan itu tadi? Apa kalian melihatnya? Itu sangat cepat. Aku tidak bisa melihat apapun. Ya, Bade tiba-tiba saja ada di belakang Gujeng. Pantas sebagai penyandang nomor 1 di sanggar kita. Ya, aku juga setuju. Suara berisik kembali terdengar. Sementara itu, Wayan berada di pertengahan kota. Dia bersama beberapa pemain Oman mendatangi sebuah bar. Sebuah klub Oman menjadi sanggar Yama. Oman tidak lagi berikan batasan untuk pemain. Semuanya bebas keluar masuk tanpa kecuali. Permisi Tuan, ingin pesan apa? Tanya pelayan wanita. Katakan kepada bosmu, aku Wayan ingin mengambil misi. Baik Tuan, tunggu sebentar. Sesaat kemudian, seseorang datang dan langsung duduk di sebelah Wayan. Aku senang ada yang mengambil misi ini. Ditambah lagi, itu adalah kau Wayan. Kini ada sekelompok bandit yang meresahkan di jalur tebing, tepatnya di Jalan Kubang. Mereka beroperasi di daerah tersebut. Sudah banyak pemain tewas saat mengawal. Hadiahnya 20.000 sen. Jika kalian bisa membawa kepala pimpinannya, ada tambahan 30.000 sen. Tapi berhati-hatilah, mereka sangat kuat. Terakhir kali yang mengambil misi ini adalah seorang ahli yang mampu meleak. Tapi dia tidak segera kembali. Jadi berhati-hatilah Wayan, ucap sosok misterius dengan penutup kepala. Baiklah, akan aku kerjakan. Anak-anak, ayo berangkat. Siap Bos Wayan. Ayo bos, ayo berangkat. Wayan dan rombongannya langsung pergi. Kenapa Wayan mengambil pekerjaan sampingan yang berbahaya seperti itu? Sepertinya Wayan tidaklah kekurangan uang, tapi sudah kecanduan bertarung dan pastinya sudah ketergantungan mengkonsumsi daging manusia. Di suatu tempat di tengah kota kubu, rombongan Wayan mempersiapkan segalanya untuk perjalanan menuju ke Jalan Kubang. Sekitar 7 orang termasuk Wayan, mereka menyamar menjadi seorang pedagang keliling. Dokar dipersiapkan dengan kuda hitam yang cukup kuat. Hei, apakah kalian sudah siap semuanya? Tanya Wayan. Sudah beres Bos Wayan. Oke, ayo berangkat.
Ingat, jangan pernah menahan diri. Jika tidak ingin kalian dibunuh, maka bunuh musuhmu. Siap, Bos Wayan. Rombongan Wayan akhirnya bergerak. Tentunya mereka sudah melakukan persiapan yang matang. 6 orang yang mengikutinya adalah ahli yang sudah membangkitkan aura pedang dan tubuh. Mereka setidaknya bisa membunuh 10 orang dewasa sendirian. Bos Yan, tikungan jurang itu sudah memasuki jalan kubang. Pelan-pelan saja, dan berusahalah untuk bersikap santai seperti halnya seorang pedagang. Baik, Bos Yan. Meskipun mereka berpura-pura menjadi seorang pedagang, mereka adalah petarung. Sikap waspada mereka tidak bisa hilang. Tatapan mereka begitu tajam. Para bandit ini bukanlah sebarang penjahat. Mereka dipimpin oleh 4 pendekar leak yang terkenal kejam dan memiliki kemampuan perubahan. Wayan tahu ini bukan misi biasa. Mereka harus menggunakan strategi yang cerdik. Dengan rencana yang matang, Wayan dan anak buahnya menyamar menjadi pedagang, menaiki dokar yang sederhana, berharap tidak menarik perhatian para bandit. Saat rombongan mendekati tikungan jurang yang sunyi, suasana menjadi mencengkam. Udara terasa berat dan para anak buah Wayan bersiap dalam hati. Disinilah para bandit biasanya menyerang. Tepat seperti dugaan mereka, di balik pepohonan yang lebat, puluhan bandit bermunculan dengan senjata di tangan. Di antara mereka, 4 ahli leak terkenal berdiri tegap menatap tajam ke arah rombongan Wayan. Siapa kalian? Tanya salah satu rombongan Wayan. Wah, 6 pengawal. Jika satu pengawal disewa dengan harga 50 sen, maka setidaknya pedagang itu memiliki lebih dari 2000 sen. Lumayan, kali ini kita dapat lumayan. Ucap salah satu pimpinan bandit, Modo. Semoga saja. Tidak perlu basa-basi, lakukan seperti biasanya, sahut pimpinan bandit lainnya, Meng. Hei, kau pergilah. Lakukan seperti biasanya. Bunuh mereka jika tidak mau diajak kerjasama. Perintah Idang, salah satu pimpinan bandit. Baik, bos. Puluhan bandit mulai mendekat. 6 orang anak buah Wayan langsung bersiap sedia. Hei, kalian! Tidak perlu melawan. Bergabunglah bersama kami. Kalian akan selamat. Hidup kalian juga akan makmur. Makmur? Makmur dari mana dengan menjadi seorang bandit? Orang-orang miskin seperti kalian ini, yang kerjanya hanya merugikan orang lain, tidak lebih rendah dari kotoran. Balas salah satu rombongan Wayan dengan tegas. Kurang ajar. Kami berikan madu, tapi kalian justru minta racun. Bunuh mereka! Rombongan bandit itu langsung menyerang serentak. Tanpa membuang waktu, anak buah Wayan langsung bertindak. Pertarungan sengit pun akhirnya dimulai. Pedang aura milik anak buah Wayan bersinar. Dengan santainya mereka menunggu musuh yang datang. Suara jeritan saling beradu. Anak buah Wayan yang sudah terlatih dan kuat dengan mudah mengalahkan sebagian besar bandit. Suara dentingan senjata dan seruan pertempuran menggema di antara tebing-tebing jurang. Tubuh-tubuh bandit berjatuhan satu persatu, membuat para bandit yang tersisa mulai ketakutan. Mereka berenam adalah seorang pemain. Para anak buah kita bukanlah tandingannya, ucap Pepeng, salah satu pimpinan bandit. Biarkan mereka berusaha, Peng. Lagi pula, kita juga kelebihan anggota. Mereka yang tidak berguna, biarkan saja mati. Balas Modo. Mereka memang tidak berguna, tapi kita masih membutuhkan mereka. Dung, ayo ikut aku, ucap Meng. Meng benar. Modo, kalian tetaplah di sini. Aku dan Meng akan selesaikan dengan cepat. Kalian berenam memiliki kemampuan. Bergabunglah bersama kami, atau kalian akan mati, ancam Idang. Oh, aku tahu. Bukankah kau itu Idang? Kini kami tahu. Ternyata kau bergabung dengan mereka rupanya.
Pemburu penjahat sekarang jadi penjahat. Hah, ucap salah satu rombongan Wayan. mereka batu dong. Tidak perlu lagi ada peringatan. Ngalengkas! Senang sekali. Kalian memilih untuk mati rupanya. Ngalengkas! Situasi tiba-tiba berubah ketika dua ahli leak bandit maju ke tengah pertempuran. Mereka bukan hanya manusia biasa. Dengan sekejap, tubuh mereka mulai bertransformasi menjadi sosok binatang spiritual, salah satu kemampuan tertinggi dalam ilmu leak. Meng berubah menjadi kelabang hijau, sementara Idang menjelma menjadi gagak angin. Dalam bentuk ini, kekuatan mereka berlipat ganda. Perubahan terjadi hanya sebatas lengan dan kaki, sebagaimana penglihakan tingkat pertama. Anak buah Wayan yang semula mendominasi kini mulai kewalahan. Satu demi satu mereka tumbang. Wah! Wah! Di tengah kekacauan itu, Wayan tetap tenang, duduk diam di dalam dokar. Matanya menatap tajam, membaca situasi. Setelah menyaksikan bahwa anak buahnya dalam bahaya besar, ia tahu saatnya tiba untuk turun tangan. Dengan gerakan cepat, Wayan keluar dari dokar dan melangkah ke tengah medan pertempuran. Aura mistis yang kuat mulai mengelilinginya. Bos! Mundurlah kalian. Mereka lawan yang berat untuk kalian. Ucap Wayan. Wayan si Jagur, bagaimana kau ada di sini? Ucap Idang. Oh, apakah kau mengenalku? Balas Wayan. Dang, apa kau mengenalnya? Tanya Meng. Wayan si Jagur, dia adalah Antek Oman. Balas Idang. Hah, memangnya kenapa? Dia hanya sendiri. Ayo bunuh dia. Seru Meng. Tunggu Meng! Dasar bandit. Ngalengkas! Meng! Aku baik-baik saja, Dang. Ayo, serang bersamaan Meng. Aku dari kiri dan kau sebelah kanan. Baiklah. Duel antara pendekar leak pun dimulai. Wayan mengeluarkan ilmu leak andalannya, berubah menjadi ayam bulu api dengan mata yang menyala. Ia berhadapan langsung dengan dua ahli leak. Pertarungan itu sangat sengit. Meskipun kedua lawannya sangat kuat, kemampuan Wayan jauh melampaui mereka. Serangan demi serangan dilancarkan. Namun, kedua bandit tidak mampu menyaingi kecepatan dan kekuatan Wayan. Dalam beberapa gerakan, kedua ahli leak bandit itu tumbang, kembali ke wujud manusia mereka dan tidak berdaya. Wah! Namun, tidak berhenti sampai di situ. Kedua pimpinan bandit lainnya yang melihat rekan mereka kalah akhirnya turun tangan. Mereka bersama-sama menyerang Wayan, memanfaatkan ilmu leak mereka dalam wujud-wujud binatang spiritual yang sangat menakutkan. Kita habisi dia, Peng. Ngalengkas! Ini akan merepotkan, Modo. Ngalengkas! Mereka berdua langsung mengepung Wayan. Pepeng berubah menjadi tawon jarum dan Modo menjadi babi bertanduk. Keduanya berbalut aura hitam menyerang Wayan dari berbagai arah. Wayan kini terpojok. Melawan 4 ahli leak sekaligus bukanlah hal yang mudah. Meskipun bagi pendekar sekelas dirinya, menyadari bahwa ia harus mengeluarkan kemampuan terbaiknya, Wayan memusatkan seluruh energinya. Ngalengkas tingkat kedua. Jagur ayam bulu api.
Dalam sekejap, ia melakukan perubahan kedua dalam ilmu leak. Transformasi yang hanya bisa dilakukan oleh pendekar yang sangat profesional. Tubuh Wayan berubah menjadi sosok ayam raksasa dengan bulu perak yang berkilauan dan mata yang memancarkan cahaya merah, serta api biru menyelimuti seluruh tubuhnya. Gawat! Perubahan kedua! Kita lari! Ucap Modo. Bodoh! Jangan lakukan itu, bodoh! Dalam sekejap, Modo yang berbalik arah langsung terbelah menjadi dua. Oh, sial! Pepeng langsung mengambil kesempatan untuk kabur. Jangan bergerak, Peng! Dia bisa! Ah! Idang belum selesai berucap, dada Pepeng tertembus berlubang terkena lemparan satu bulu Wayan. Apa yang harus kita lakukan, Dang? Ucap Meng yang terluka susah payah menyeret kakinya. Berhentilah bergerak, Meng. Ayam bulu api adalah sosok hewan spiritual yang mendeteksi pergerakan musuh. Tetaplah diam di tempatmu, Meng. Tiba-tiba, kepala Meng langsung terpisah dari tubuhnya. Sial. Kini aku tahu siapa itu Wayan. Ternyata dia adalah Wayan yang asli. Jagur yang asli. Wayan si Jagur, jawara di desa Bangli. Bagaimana ini mungkin? Seharusnya dia sudah pensiun. Aku kira dia hanyalah peniru, tapi ternyata dia adalah yang asli. Tapi selama aku diam, ayam bulu api tidak akan menyerangku. Batin Idang ketakutan hingga berkeringat dan gemetaran. Apa kau pikir jika kau diam saja aku tidak melihatmu, ha? Entahlah, kau tahu dari mana kau bisa mengetahui jika ayam bulu api hanya merespon pergerakan. Tapi aku bukan dikendalikan hewan spiritualku. Aku masih sadar. Aku punya mata. Bego kau. Wayan mencengkram leher Idang dengan kedua jari kakinya. Seketika lehernya patah hingga tulang lehernya keluar dan darah segera menciprat. Lumayan, cukup untuk pemanasan. Hei, apa kalian masih bisa berdiri? Ucap Wayan. Iya, Bos Wayan. Baguslah jika begitu. Ayo segera kumpulkan mayatnya. Wah, sangat disayangkan. Ada beberapa yang jatuh ke jurang. Ucap Wayan sambil memandangi dalamnya jurang. Setelah beberapa saat kemudian, semuanya telah beres dan mereka langsung kembali ke kota kubu. Baiklah, ayo kita pulang. Kita cukup panen. Hehehe. Siap, Bos Wayan. Wayan si Jagur, ayam bulu api, kini sudah menjadi orang yang berbeda. Meskipun dia terlihat biasa saja di depan badai dan lainnya, sejatinya itu karena Wayan memang bersikap demikian. Tapi di tempat lain, Wayan sudah kehilangan sikap keadilannya. Dia benar-benar seperti orang lain. Hanya butuh waktu saja, Wayan akan kehilangan kendali. Aku cukup puas sekarang. Namun, di sisi lain, di kota kubu menjadi lebih aman. Tidak ada lagi bandit yang meresahkan di jalur Jalan Kubang. Keberhasilan Wayan dan juga rombongannya disambut hangat oleh para warga kota. Mereka seperti pahlawan bagi para pedagang khususnya. Banyak para pedagang dengan sukarela memberikan hadiah. Tepuk tangan bersahutan mengiringi rombongan Wayan. Meskipun tujuan Wayan bukanlah itu, tapi Wayan tidak menolak kebaikan para pedagang yang berikan hadiah. Setelah mendapatkan hadiah dari pekerjaannya, Wayan secara diam-diam kembali ke Sanggar Yama. Beberapa buntalan karung dibawa oleh anak buah Wayan dan langsung menuju ke restoran di tempat Aju berada. Amon menyadari ada yang disembunyikan oleh Wayan, tapi dia pura-pura tidak tahu. Namun, diam-diam Amon menyelidiki apa yang dilakukan Wayan di luar sanggar. Malam itu, Amon keluar dari bar di mana Wayan sebelumnya menerima misi. Malam yang begitu sepi, jalanan di sekitar klub ketuh begitu sepi. Amon menyadari ada seseorang yang mengikutinya dari belakang dan langsung refleks menyerangnya.
Siapa kau? Beraninya mengikutiku diam-diam, tegas Amon. Di balik kelamnya malam, muncul sosok yang dimaksud. Amon, apa yang kau cari? Yan, kau, Katakan, apa yang kau cari? Apakah kau mendapatkan sesuatu informasi? Aku tidak mau melakukan ini, Amon. Tapi, karena kau selalu memata-mataiku, aku menjadi tidak nyaman. Yan, apa yang ingin kau? Jangan lakukan ini. Amon juga mencabut pedangnya. Situasi macam apa ini? Apakah Wayan benar-benar akan menargetkan Amon? Sepertinya Wayan sudah mulai kehilangan akalnya. Apa yang akan terjadi dengan mereka?